Hari ini rezeki ketenangan atau rezeki yang paling mahal. Dan bukankah ini yang paling kita cari dalam hidup? Kita pengen tenang, betul ya Bu? Pengen tenang, pengen nyaman, ditolong sama Allah dalam setiap urusan, ya, diberikan jalan keluar atas setiap persoalan. Allah nuntun, Allah bimbing kita. Itu kan yang kita inginkan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini rezeki ketenangan atau rezeki yang paling mahal. Setuju gak nih? Dan bukankah ini yang paling kita cari dalam hidup? Ya. Saya kemarin sempat baca salah satu tulisan di Instagram ya. Ada salah seorang kawan yang posting satu tulisan. Tulisannya bagus banget. Kira-kira bunyinya begini. Makin kita tua, makin kita dewasa, kita tuh semakin sadar bahwa ternyata yang kita inginkan tuh sebetulnya sederhana. Apa sih Bu yang paling kita inginkan dalam hidup? Sederhana kok. Kita pengen tenang, betul ya Bu? Pengen tenang, pengen nyaman, ditolong sama Allah dalam setiap urusan, ya, diberikan jalan keluar atas setiap persoalan. Allah nuntun, Allah bimbing kita. Itu kan yang kita inginkan ya? Maka ini rezeki yang mahal. Dan pada akhirnya kalau menurut saya, ibu-ibu, ini tuh puncak pencapaian kita sebagai manusia. Jadi gini, saya akan mulai dengan ada beberapa tingkatan pencarian kita sebagai manusia. Karena fitrahnya kita mencari sesuatu. Betul nggak Bu? Fitrahnya kita itu sebagai manusia, sebagai makhluknya Allah, sebagai hambanya Allah, kita tuh pasti nyari sesuatu. Pasti ada yang sedang ibu-ibu cari. Nyari apa Bu? Bu, cari apa Bu? Ada beberapa tingkatan. Ada beberapa level nih Bu. Level yang paling dasar, secara psikologis ya, kita tuh nyari senang. Nyari apa? Senang. Senang itu kesenangan, itu dalam bahasa Inggrisnya pleasure. Apa? Pleasure. Kalau dalam bahasa Qur'annya itu mata. Makanya ada ayat dalam Quran, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Bahwa kesenangan dunia itu hanyalah kesenangan yang menipu. Ini level 1 Bu. Kita nyari seneng. Dan ternyata kalau cuma ini yang kita cari, nggak akan pernah ngerasa puas. Itulah kenapa dalam bahasa Quran itu wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kesenangan yang memperdaya, kesenangan yang menipu, karena nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Bahkan analogi ya Bu, dalam Quran surat Al-Hadid kalau saya nggak salah, bunyi ayatnya begini. Ini analogi yang Allah pakai itu indah sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takathurum fil amwali wal aulad kamathali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadidu wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Ini ayat indah banget Bu. Kalau buat saya, ayat ini merangkum hakikat kehidupan di dunia. Bahwa kata Allah, i'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya la'ibun walahwun wazinatun. Dunia itu permainan aja. Senda gurau, perhiasan, saling berbangga-bangga di antara kalian dengan jumlah harta. Saling berbangga-bangga di antara kalian dengan jumlah anak, berbangga dengan jumlah followers. Apalagi Bu? Itulah dunia. Dan yang menarik, permisalan yang Allah gunakan. Kamathali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu thumma yakunu hutama. Jadi permisalannya itu kata Allah, kehidupan dunia itu persis seperti seseorang yang punya kebun
kebunnya itu disirami hujan, lalu kemudian kebunnya itu subur, hijau, bagus, indah, dan membuat si pemilik kebunnya itu kagum. Wah, kebunku bagus banget, Masya Allah, kebunku indah. Tapi habis itu lama-lama kebunnya jadi kuning, kering. Dah, segitu aja. Gini deh, saya kasih analogi yang lain supaya ibu-ibu bisa lebih nangkap. Saya mau nanya, Bu, pernah nggak nganterin anak, atau mungkin cucu, atau mungkin keponakan, pokoknya anak kecil. Pernah nggak Anda nganterin seorang anak beli mainan ke toko mainan? Pernah, Bu? Pernah. Coba Anda perhatikan ekspresinya. Ketika pertama kali diajak masuk ke toko mainan, gimana, Bu, ekspresinya? Wah, aduh. Biasanya kalau saya tuh momentum lebaran biasanya ya. Kita ngasih challenge sama kayak anak saya tuh yang masih kecil, yang masih belajar puasa, yang nomor 2. Saya bilang, Teh, kamu kalau puasanya full 30 hari, Abi kasih hadiah. Bener, Abi? Bener. Apa? Kamu mau apa? Mainan? Boleh. Oh, dia akhirnya serius kan tuh puasa, begitu udah lebaran, ayo Abi mau menepati janji. Ayo kita pergi ke toko mainan. Saya ajak ke Toys Kingdom tuh kalau di Jakarta. Wah, begitu masuk ke sana, Bu, itu buat dia mungkin kayak di surga kali ya, Bu ya. Wah, pengen, ini pengen, itu pengen. Ya udah, kamu pilih satu. Pilih satu aja ya. Pilih yang paling kamu suka. Silakan cari. Wah, dia lari sana, lari sini, excited. Ketemu tuh, Bu. Ah, yang ini. Bener yang ini, yakin? Yakin, Abi? Ya udah, bismillah. Langsung buru-buru pengen dibuka. Betul nggak? Bayar dulu. Dibawa ke kasir, bayar. Ya kan? Ditaruh plastik. Nanti dibukanya di rumah aja. Anda perhatikan, dari toko mainan itu sampai rumah itu dilihatin mainannya sama dia. Betul nggak, Bu? Diintip dikit, ambil gitu ya. Seneng. Oke. Sampai rumah dibuka, wah, langsung dimainin, diajak adeknya. Mungkin beberapa hari dia bawa tidur itu mainannya. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan saya, Bu. 2 minggu kemudian, di mana itu mainan, Bu? Di mana, Bu? Apa, Bu? Meretel ya, itu bahasa apa itu? Tolong bantu saya translate, Ibu. What's the meaning of meretel itu apa? Mohon maaf ya, Bu ya, saya bukan orang Jawa jadi saya nggak ngerti. Ya, lepas. Jadi diabaikan begitu aja, bener nggak? Buat dia jadi nggak menarik lagi, betul? Saya pernah suatu hari, Bu, saya ngelihat mainan anak saya itu tergeletak begitu saja di dekat tempat sampah di dapur. Nggak sengaja saya lihat tuh. Saya lagi ke dapur, tiba-tiba saya ngeliat mainan itu. Itu saya berhenti bentar, Bu. Dan saya menatap mainan itu, dalam hati saya ngomong, ya Allah, Nak, Abi tuh masih ingat. Dulu tuh kamu seneng banget sama mainan ini. Tapi kenapa sekarang kok mainan ini kamu abaikan begitu saja? Kenapa kira-kira? Karena buat dia mainan itu sekarang udah kuning, udah kering. Awalnya aja hijau. Betul? Bu, saya mau bilang, dunia apapun judulnya, sok mau ngasih judul apa? Analoginya persis kayak gitu. Persis kayak gitu. Itulah kesenangan, Bu. Pertama kali merintis karir, lulus kuliah mungkin, diterima di sebuah perusahaan, atau mungkin bangun bisnis. Di fase itu kita punya keinginan.
Mas, aku tuh kayaknya pengen banget mas punya mobil mas. Oke. Ya nggak usah muluk-muluk mas. Mobil yang biasa-biasa aja saya udah seneng mas. Apa contoh mobil yang biasa? CR-V. Orang Pare beda standarnya bang ya. Lo nggak usah lah mas, saya punya mobil kecil aja itu apa ya, Avanza itu udah seneng mas. Mobil ini mas nanti bisa saya pakai buat ke pengajian, bisa saya pakai buat ngantar tetangga. Sebetulnya nggak ada yang salah dengan itu, apalagi kalau niatnya positif, bagus. Dia punya keinginan pengen punya mobil. Oke, akhirnya kerja keras, didorong oleh keinginannya itu. Siang malam banting tulang sampai linu-linu tulangnya. Peras keringat sampai kering kerontang. Kalau kata teman saya, P13. Tahu Bu P13? Pergi pagi, pulang petang, pinggang pegel-pegel, pala pusing, penghasilan pas-pasan, potong pajak pula. Ya. Pas pensiun penyakitan. Ya. Berapa tuh P-nya? Ya. Kerja keras untuk meraih apa yang dia inginkan. Pengen apa tadi? Mobil. Setelah 1-2 tahun, anggaplah semuanya lancar. Mulus. Sukses dia. Karirnya bagus, naik jabatan, gaji makin tinggi. Amin. Setelah 2 tahun, akhirnya kebeli tuh mobil yang udah lama dia kepingin. Cash, gak pakai kredit Bu. Cash. Dia sabar menunda kesenangan. Dia nabung, setelah 2 tahun akhirnya kebeli. Nah saya mau nanya, pada fase itu kira-kira seneng gak? Jawab, seneng gak? Udah lama nih kepingin, terus kebeli, seneng gak? Seneng lah, masa gak seneng? Seneng gak? Oh kalau orang Jawa Timur ada suweneng ya. Apa? Suweneng pol. Kalau pedes bukan pedes tapi puedes. Kalau enak bukan enak tapi wena. Itu berarti level berikutnya ya Bu ya. Seneng. Ah, pertanyaan kedua sekarang. Berapa lama senengnya? Ayo. Ayo tebak berapa lama senengnya? Iya Bu. Betul. Ini dikaji oleh para psikolog. Ini dikaji oleh para pakar otak, neuroscientist. Dia bilang begini, ketika seseorang itu terjangkiti sindrom tadi itu ya, terjebak dalam kesenangan. Istilahnya Bu, kalau istilah kerennya itu hedonic treadmill. Apa? Paradox of hedonism. Wah, coba diulang Bu. Apa artinya? Dilarang merokok ya segalanya. Seneng ketika dapat. Berapa lama? Kata para pakar, rasa seneng itu hanya bertahan 3-6 bulan. Rata-rata 3 bulan. 3 bulan pertama mobilnya dilap terus. Plastiknya nggak dibuka. Begitu ada yang tergores sedikit, seakan-akan hati yang tergores gitu ya. Aduh. Eman apa? Eman ya. Tapi setelah 3 bulan, dia jadi ngerasa biasa. Dan tiba-tiba dia kepingin lagi yang lain. Nah ini nih. Ini yang saya bilang dengan hedonic treadmill. Ketika kita menginginkan sesuatu, hanya untuk kalau sudah dapat, kita kepingin lagi yang lain. 3 bulan aja tuh Bu senangnya. Ya. Tapi setelah 3 bulan dia ngerasa biasa, pengen lagi yang lain. Nggak ada rasa syukur, kehilangan rasa syukur di situ. Nggak ada rasa puas. Faktornya banyak. Mungkin provokasi dari teman satu kantor, ya kan? Mas atau Mbak, kamu ini manajer kok mobilnya Avanza. Tahu nggak Bu, Avanza itu mobil yang nggak pernah bisa dibalap sama orang lain. Bener nggak Bu? Coba aja. Ada Avanza depan nih Bu. Kita balap. Terus ada lagi. Balap lagi. Terus saking banyaknya ya.
Mendadak hilang tuh kebahagiaan dengan Avanzanya. Apalagi habis naik mobil temannya yang lebih bagus. Begitu balik ke mobilnya sendiri, kok jok jadi keras gitu ya. Kehilangan rasa syukur. Oh, untuk kamu nih ya, kamu manajer nih, mbok masa jangan Avanza kalau mobil, minimal apa? Oh, Pajero lah gitu. Atau ya Fortuner, Alphard ya Bu. Alphard, gitu ya. Hilang tuh Bu, kebahagiaan dengan Avanzanya hilang tuh. Akhirnya apa? Oke, kerja keras lagi, banting tulang lagi, peras keringat lagi, bangun karir, bangun bisnis. Setelah 1-2 tahun, anggaplah semuanya lancar, sukses, amin. Penghasilan makin banyak, mungkin cabangnya makin banyak, jabatan makin tinggi. Setelah 2 tahun kemudian, akhirnya dia bisa beli lagi mobil yang lebih tinggi kelasnya. Apa contohnya tadi? Pajero, Fortuner, apapun itu. Cash, pertanyaan saya sama. Pada fase itu kita seneng gak? Jawab, seneng gak? Nah, pertanyaan kedua, berapa lama? Berapa lama Bu? Itu yang namanya kesenangan. Itu namanya apa? Kesenangan. Mungkin sama dengan beberapa di antara kita. Dulu waktu belum nikah ngomongnya gimana? Mas, aku kalau menikah sama dia mas, aku akan bahagia selama-lamanya mas. Forever, ever and ever. Begitu menikah berapa lama? Oh, siapa yang ngomong tuh? Kata ibu 3 bulan. Jadi Bu, hati-hati. Makanya kalau sama pasangan tuh ada ilmunya. Bagaimana kita ngelihat pasangan tuh tetap hijau gitu. Bukan cuma 3 bulan pertama hijaunya. Jangan sampai ngelihat yang di TikTok tuh lebih hijau daripada yang di sebelah. Ini bahaya. Ya. Itu kesenangan. Bunda-bunda sekalian. Ya. Gak ada puasnya. Bahkan kata Nabi SAW, memang salah satu sifat dasarnya manusia tuh gitu. Anak Adam itu Bu, kalau dia punya 1 lembah emas, lembah atau lembah Bu? Ini bukan toko emas, lembah emas, tahu lembah Bu? Anda punya lembah, itu semuanya emas dan itu milik Anda. Apa kata Rasulullah? Dia pasti kepingin 2 lembah yang lain. Apa Bu? Pengen gunung emas. Dan gak ada puasnya. Sampai kapan? Sampai tanah kubur yang masuk ke dalam mulutnya. Baru diem. Nah, jadi yang bisa bikin manusia itu puas, tanah kubur yang masuk ke dalam mulutnya. Itu kesenangan Bu. Itu kesenangan. Dan basicnya kita begitu, tinggal kita kelola. Memang dijadikan terasa indah kan? Kata Allah, Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Memang dijadikan terasa indah. Ketika ngelihat apa? Segala sesuatu yang sifatnya dunia itu indah Bu. Ngelihat harta, ngelihat emas, indah gak Bu? Lihat toko emas indah Bu? Indah. Pengen punya. Ngelihat pasangan, ngelihat anak-anak, apalagi anak-anak yang soleh ya Bu? Indah. Ya. Ngelihat kendaraan, kuda kalau dalam ayat yang tadi. Kalau kita ngelihat mobil, ngelihat apa, ada kecondongan gitu. Ya, ngelihat hewan ternak, maksudnya apa? Unit-unit bisnis kita kepengen punya. Ngelihat properti, ngelihat tanah kepengen punya. Itulah keindahan. Tapi apa kata Allah? Dzalika mata'ul hayatid dunya. Ya, semua itu kesenangan dunia aja. Ya. Pada akhirnya semua dikembalikan kepada Allah.
Jadi itu yang pertama, Bu. Pencarian kita itu yang pertama kesenangan. Apa yang pertama? Kesenangan. Ada yang level 2. Nah ini lebih dalam. Ini lebih dalam. Yang level 2 ini kebahagiaan. Apa, Bu? Beda loh. Kesenangan sama kebahagiaan beda. Kalau dalam bahasa Inggris, kesenangan itu pleasure. Kalau kebahagiaan itu happiness. Beda, ini lebih dalam. Kalau kebahagiaan lebih pada hal yang sifatnya meaning, makna. Tidak terbatas pada materi. Ya, itu kebahagiaan level 2. Tapi puncaknya, Bu, pencarian kita nanti akan berujung pada ketenangan atau kedamaian. Jadi yang pertama apa? Kesenangan. Yang kedua, kebahagiaan. As-sa'adah. Yang ketiga, ini nih. Ketenangan itu dalam bahasa Inggrisnya saya menyebut inner peace. Inner peace. Something that really calm in the deepest of our heart. Wah, coba diulang, Bu. Tahu artinya apa? Tolong kenakan sabuk pengaman ya, Bu. Bahasa Quran itu banyak. Ketenangan itu dalam diksi Quran banyak. Bisa kita sebut dengan sakinah. Sakinah itu ketenangan. Makanya yang paling penting kalau kita mendoakan rumah tangga itu kan sakinah ya. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Yang paling penting itu tenang, Bu, kalau dalam rumah tangga tuh. Karena berapa banyak rumah tangga yang tempat tinggalnya besar, mewah, tapi gersang dalamnya. Sakinah, atau juga bisa kita bahasa Quran itu al-itmi'nan. Al-itmi'nan itu akar kata dari mutmainnah atau tumakninah. Kalau dalam sholat itu kan salah satu rukunnya apa, Bu? Tumakninah. Pelan-pelan, tenang gitu ya. Atau mutmainnah, nafs al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Ibu-ibu, ini puncak pencarian kita. Bahkan kalau saya ditanya ya, Bu, saya kalau ditanya begini, Mas Sony, apa puncak cita-cita Mas Sony dalam hidup? Saya itu, Bu, kalau ditanya begitu, jawaban saya selalu sama. Apa jawaban saya? Puncak cita-cita saya dalam hidup itu adalah saya pengen banget ketika nanti jatah umur saya sudah habis, saya itu dipanggilnya sama Allah dengan panggilan mesra. Apa itu panggilan mesra? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang damai, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Aduh, Bu, itu udah puncak sukses, Bu. Itu puncak cita-cita kita dalam hidup. Betul nggak? Sama nggak nih kira-kira? Sama, Bu. Apalagi yang kita cari? Itu udah ukuran sukses tuh. Ketika nanti jatah umur kita habis, Allah tuh manggil kita, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu, Bu, yang paling kita inginkan ya. Itu yang paling kita inginkan. Masalahnya, bagaimana cara kita mati, kata para ulama, itu tergantung bagaimana cara kita hidup. Jadi kalau kita punya target kita jelas nih sekarang. Kepengen gitu ya, nanti itu, kita kan semua pasti mati ya, Bu. Ya. Tapi dipanggilnya itu, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Nah kalau kita pengen kayak gitu berarti, ditumbuhkannya harus sedari kita masih hidup.
Karena bagaimana cara kita hidup, kata para ulama, itu mencerminkan bagaimana cara kita mati. Itu cuma cerminan akhir aja. Jadi mohon maaf ya Bu, kalau kita misalkan lihat di TikTok atau di Reels atau di YouTube gitu ya, kan suka ada tuh video-video orang yang meninggalnya enak banget. Ada nggak Bu? Ada yang lagi sholat gitu ya. Aduh. Ada yang lagi baca Quran gitu. Ada yang lagi ceramah gitu ya. Itu terus terang saya bilang sama istri, ya Allah indah banget gitu. Ya. Dan itu bukan kebetulan, karena memang kebiasaannya kayak gitu. Kebiasaannya kayak begitu. Begitu pula sebaliknya, naudzubillah. Ada orang yang meninggal dalam sedang bermaksiat. Naudzubillah Bu. Ya. Itu bukan ujuk-ujuk. Mungkin memang ketika masa hidupnya itu tenggelam dalam aktivitas kemaksiatan sampai akhirnya ujungnya tuh su'ul khatimah, naudzubillah. Makanya perlu kita minta sama Allah, kan kita minta Allahumma inni as'alukal husnul khatimah. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku akhir hidup yang baik. Jadi Bu, mutmainnah, nafs al-mutmainnah ini adalah puncak cita-cita kita. Kita sepakati dulu nih, sama nggak kira-kira? Iya Bu. Dan itu harus kita latih, harus kita tumbuhkan sedari kita hidup. Ini butuh latihan. Ya. Bukan serta-merta ujuk-ujuk. Apa kalau bahasa Jawanya tuh? Mak pedundu apa? Saya baru dapat kosakata itu kemarin ya. Waktu di Malang. Apa? Mak pedundu ya. Anda habis ikut kajian 1 jam, habis itu langsung tenang. Nggak bisa Bu. Harus ada riadohnya. Makanya kan proses belajar tuh Bu ya. Awalnya nggak tahu menjadi tahu. Dari tahu jadi mau. Nah, dari mau baru mampu. Ya. Ikut-ikut kajian begini nih Bu. Paling maksimal sampai mau aja. Awalnya nggak tahu jadi tahu. Oke. Kalau cuman dari sekedar nggak tahu menjadi tahu, gampang. Baca buku, nonton YouTube, dengerin ceramah, itu dari nggak tahu menjadi tahu. Tapi nggak cukup. Bagaimana dari tahu menjadi mau? Karena banyak orang tahu sih, tapi dia nggak mau. Secara teori tahu, udah ngerti saya Mas, tapi belum menghujam ke dalam hati. Belum jadi rezeki pemahaman, belum jadi hikmah. Makanya kalau doa mau ngaji Bu, mau belajar, kan gimana doanya? Rabbi zidni, terus ilman warzuqni fahman. Yang kita minta bukan cuma ilmu, tapi rezeki pemahaman. Karena kadang-kadang kita tahu tapi nggak dikasih rezeki pemahaman. Nah, ada level berikutnya dari tahu menjadi mau, bukan cuma sampai sini, tapi sampai sini. Nah, itu hidayah yang Allah kasih. Ya. Ketika kita nancep gitu ya, menghujam ke dalam hati, ya Allah, iya. Pengen kayak begitu. Udah mulai ada tekad. Udah mulai ada azam. Ya. Nah, itu mau. Nah, tapi nggak berhenti di situ. Dari mau menuju mampu itu butuh latihan. Itu butuh riyadhah. Butuh mujahadah. Gitu.